Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala umuri dunya waddin. Amma ba'd. Pada Bapak Ibu guru serta murid-murid yang dirahmati Allah SWT, sebelum menjelaskan tentang materi ini, marilah kita bersama-sama berdoa dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang beriman kepada qada dan qadar. Adapun standar kompetensinya yaitu meningkatkan keimanan kepada qada dan qadar, dan kompetensi dasarnya menyebutkan ciri-ciri beriman kepada qada dan qadar, menjelaskan hubungan antara qada dan qadar, menyebutkan contoh-contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari, menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan qada dan qadar, serta indikatornya, menjelaskan pentingnya beriman kepada qada dan qadar, menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar, menjelaskan pengertian qada dan qadar, serta menjelaskan maksud dalil nakli tentang qada dan qadar. Peta konsep iman kepada qada dan qadar itu meningkatkan keimanan kepada qada dan qadar, yaitu nomor 1 menyebutkan ciri-ciri beriman kepada qada dan qadar, menjelaskan hubungan antara qada dan qadar, menyebutkan contoh-contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari, menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan qada dan qadar. Materi pembelajaran. Pengertian. Menurut bahasa, qada artinya ketentuan, pelaksanaan, hukum atau keputusan, sedangkan qadar artinya jangka atau ukuran. Adapun menurut istilah, qada adalah ketentuan suatu rencana dari Allah untuk dilaksanakan, sedangkan qadar adalah rencana yang telah diberlakukan oleh Allah sejak zaman azali terhadap makhluknya, baik yang sudah, sedang maupun yang akan terjadi. Jadi qada merupakan ketentuan Allah yang di dalamnya terdapat irodahnya untuk segala makhluk, sedangkan qadar merupakan perwujudan dari ketentuan yang ada yang tak berubah sedikit pun. Karena qada, maka kehidupan manusia pada dasarnya adalah realisasi dari apa yang telah digariskan Tuhan pada zaman azali sejak permulaan zaman. Wujud qada atau ketentuan tersebut dalam bentuk sesuai dengan irodahnya atau kehendak Tuhan disebut qadar. Gabungan antara qada dan qadar itu disebut takdir. Iman kepada takdir yaitu percaya bahwa segala ketentuan baik buruk datang dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah tidak terbatas pada manusia saja, tetapi berlaku atas segala makhluknya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran atau ketentuan. Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Juga firman Allah SWT, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Jadi pengertian iman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi semua makhluk
sebagai bukti kebesaran dan kekuasaannya. Ciri-ciri beriman kepada qada dan qadar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nomor 1, ia tidak akan bersikap sombong dan takabur ketika mencapai kesuksesan atau keberhasilan. Nomor 2, tidak mudah putus asa jika menemui kegagalan. Nomor 3, merasa yakin bahwa kesuksesan yang dia dapat semata-mata berkat karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 4, bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 5, tawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala usaha yang telah dilakukannya. Nomor 6, tidak meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan qada dan qadar. Qada dan qadar mempunyai hubungan yang sangat erat. Ibaratnya hubungan antara rencana dan pelaksanaan rencana tersebut. Qada adalah rencana dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan qadar Allah adalah sesuatu yang sesuai dengan qadanya. Artinya perbuatan Allah akan selalu sama dengan apa yang direncanakan dan ditetapkannya. Mengenai qada dan qadar ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Oleh karena itu, setiap makhluk harus selalu berusaha dengan sebaik mungkin dan memohon kepada Allah SWT agar diberi nikmat kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Perbedaan takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah pasti berlaku atas manusia tanpa dapat dielakkan lagi meskipun dengan ikhtiar atau usaha. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Aynama nakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah." Walaupun kamu berada dalam benteng tinggi lagi kokoh. Quran Surat An-Nisa ayat 78. Takdir mu'allaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin dapat diubah oleh manusia melalui ikhtiarnya jika Allah menghendakinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Contoh takdir mubram dan takdir mu'allaq. Contoh takdir mubram. Nomor 1, datangnya hari kiamat. Nomor 2, jenis kelamin bayi yang baru lahir. Nomor 3, kematian seseorang. Nomor 4, jodoh. Nomor 5, usia seseorang. Contoh takdir mu'allaq. Nomor 1, untuk menjadi pandai kita harus belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Nomor 2, untuk menjadi kaya kita harus rajin bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Nomor 3, untuk menjadi sehat kita harus sungguh-sungguh menjaga kebersihan secara menyeluruh. Dalil naqli tentang qada dan qadar. Nomor 1, Surat An-Nisa ayat 78. Aynama nakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik Qul kullun min indillah fama lihaula'il qawmi la yakadun yafqahuna hadisa. Artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh.
Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari Allah. Dan kalau mereka tertimpa suatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Dalil kedua, Quran surat Al-Hijr ayat 5. Ma tasmiqu min ummatin ajalaha ma yastakhirun. Tidak ada sesuatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat mengundurkannya. Nomor 3, surat Al-Ankabut ayat 62. Allahu yabshudur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah innallaha bikulli syai'in alim. Artinya, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maksud dalil naqli tentang qada dan qadar, surat An-Nisa 78. Quran An-Nisa ayat 7 dalam menjelaskan bahwa kematian adalah perkara yang pasti terjadi. Tidak seorang pun yang dapat lari darinya. Terkadang justru bagi mereka yang terjun di medan perang tidak terkena musibah. Mereka mempunyai sifat apabila mendapatkan kesenangan dari nikmatnya akan berkata bahwa Allah telah memuliakan mereka. Akan tetapi apabila tertimpa musibah, mereka mengatakan bahwa hal itu disebabkan oleh kesialan dari Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian jelas bahwa kematian atau maut merupakan qada Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti terjadi. Nomor 2, surat Al-Hijr ayat 5. Quran Al-Hijr ayat 5 menjelaskan bahwa ajal manusia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu makhluk pun yang dapat mendahului apalagi mengundurkannya. Quran surat Al-Ankabut ayat 62. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki, orang yang mau berusaha dan berdoa untuk memperoleh rezeki tersebut. Fungsi iman kepada qada dan qadar. Nomor 1, membangkitkan rasa perlunya berusaha dan perlunya bertawakal. Nomor 2, sabar menghadapi cobaan dan tidak putus asa karena sadar bahwa segala-galanya dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran surah Al-Baqarah 156. Ucapan tersebut dinamakan tarji atau istirja. Firman Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran surat Al-Ankabut. Nomor 3, tidak sombong dikala berhasil dan tidak kecil hati dikala gagal. Nomor 4, sabar menerima kenyataan sehingga terhindar dari sifat iri dan dengki. 5, meningkatkan kesabaran, ketakwaan dalam hidup dan istiqomah.